Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan ngaji bersama kitab fikih yang sudah terkenal di kalangan pesantren, sudah tidak asing lagi, yakni kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Kitab yang akan kita gunakan yakni terbitan Maktabah Ilmiah Al-Wafa. Saya jelaskan terlebih dahulu setting tata letak, setting layoutnya itu mungkin ada sedikit perbedaan. Yang di atas garis ini adalah kitab Ghayah wa Taqrib, kemudian yang di bawahnya ini adalah versi terjemah bahasa Jawa Aksara Pegon. Seperti itu. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajmain. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas, Ar-Rahimi tur maha asih. Alhamdu tawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang dadi pangerane wong alam kabeh. Wa shallalan muga-muga paring rahmat ta'zim Allahu sapa Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi kang dadi nabi, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi at-tahirin kang padha suci kabeh, wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajma'ina halis kabehane. Itu tadi muqaddimah, pembukaan. Semua kitab itu ada basmalah, hamdalah, sholawat ya. Itu muqaddimahnya seperti itu. Qala al-Qadi Abu Syuja'in Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Qala bakal dawu al-Qadi sapa Qadi Abu Syuja'in rupane Syekh Abu Syuja'. Ahmadu asmane Syekh Ahmad ibnul Husaini kang dadi anak lanange Syekh Husain, kang dadi putra jalere Syekh Husain. Ibni Ahmad kang dadi putra jalere Syekh Ahmad Al-Asfahani kang bangsa Asfahan. Beliau itu namanya adalah Syekh Ahmad ibnul Husain, Ahmad bin Husain bin Ahmad. Dia berasal dari kota Asfahan namanya ya. Kemudian julukannya dalam bahasa Arab ada julukan, ada nama sendiri, ada julukan yakni laqab dan kunyah. Laqabnya beliau, kunyahnya beliau adalah Abu Syuja', dijuluki sebagai Abu Syuja'. Ya, kunyah itu yang berawal Abu atau Ummu, Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin, Hafsah Ummul Mukminin. Ini namanya kunyah. Teman-teman sekalian, begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kunyah itu lebih terkenal daripada namanya sendiri, kan seperti itu. Bapaknya Zaid, siapa namanya sendiri gak dikenal. Itu siapa yang sedang bersih-bersih? Oh, itu bapaknya Zaid, Abu Zaidin, bapaknya Zaid. Kadang kunyahnya itu lebih dikenal daripada namanya sendiri. Inilah kenapa kunyah didahulukan ya. Qala Abu Syuja', Abu Syuja' dulu dicantumkan di situ, baru namanya Ahmadu. Nah, ini dikarenakan diantaranya adalah lebih dikenal sebagai kunyah, sebagai julukan Abu Syuja', lebih terkenal sebagai Abu Syuja' daripada namanya sendiri.
Seperti itu. Apa kata beliau? Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala. Sa'alani nyuwun ing ingsun ba'dul asdiqai sapa setengahe pira-pira santri ingsun. Hafizahum muga-muga ngreksa asdiqa Allah sapa Gusti Allah taala. Halimah haluhur sapa Allah. Pada bagian ini merupakan latar belakang asal muassal penyusunan kitab takrib. Syekh Abu Syuja ini adalah seorang qadhi, seorang hakim yang agung, memutuskan banyak hal, masalah, problematika di kalangan di masyarakat, problematika umat kala itu. Pasti ya kita tahu beliau adalah orang yang sibuk, ya sibuk sekali ngurusin umat, sehingga tidak banyak kita temukan tulisan-tulisan beliau. Ya mungkin karena kurang sempat untuk menulis, sedikit sekali. Sampai-sampai di sini dicantumkan bahwasanya beliau itu diminta oleh ashabnya. Dalam kalangan Syafi'iyah, kata sahabat itu bisa bermakna, dalam ilmu fikih itu bisa bermakna santrinya atau pengikutnya. Minta kepada beliau untuk dibuatkan kitab fikih. Masya Allah, luar biasa. Minta untuk dibuatkan kitab fikih. Dalam madhab Syafi'i kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita telaah lebih dalam lagi, luar biasanya lagi dari kata sa'alani ba'dil asdiqa ini, menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang tawadhu, luar biasa tawadhunya. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kata sa'alani ba'dul asdiqa ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ditunjuk masyarakat, ditunjuk orang untuk begini, ya kita mau. Kalau nggak ditunjuk, ya jangan menyodorkan diri. Kurang lebih seperti itu. Tiba-tiba nggak ada imam taraweh, ditunjuk oleh makmum, sa'alani jama'atun, saya diminta oleh sa'alani berjama'atun, monggo ngimami, ditunjuk oleh jamaah, ya kita maju karena diminta. Tapi kalau nggak diminta, ya jangan tiba-tiba maju, jangan menyondorkan diri. Ini kalau menurut saya, pemahaman saya itu seperti itu. Atau makna tersirat atau filosofi dari kata sa'alani ba'dul asdiqa. Teman-teman sekalian, dalam kitab Syafi'iyah ada dua kategori, ya. Pertama yang ditulis oleh muallifnya sendiri, oleh penyusunnya sendiri. Yang kedua ditulis karena diminta. Ini kategori, dua-duanya sama-sama luar biasa sekali, cuman lihat situasi dan kondisi. Saya secara pribadi terkesan sekali dengan kitab yang ditulis karena diminta. Jadi bisa dibilang itu adalah suatu kitab yang merupakan kebutuhan masyarakat, kebutuhan umat kala itu. Misalnya saja di kitab Imriti juga merupakan nazm yang diminta oleh santrinya. Di Muqaddimah
Su'iltu fihi min sadiqin sadiqi. Penyusunan nadam ini diminta oleh sadiqin, oleh santri. Ya, seperti itu latar belakang penyusunan kitab takrib ini. Baik, kita lanjutkan. An a'mala mukhtasaran. An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi' hifdhuhu wa an ukthira fihi minat taqsimati wa hasril hisal fa'ajabtuhu ila dhalika taliban lithawab. Apa yang diminta? An a'mala ing yen to nyusun sapa ingsun mukhtasaron ing kitab kang ringkes fil fiqhi ing dalam ilmu fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i ing atase madhhabe Imam Syafi'i rahmatullahi tawi rahmati Gusti Allah taala halim khaluhur Allah alaihi ku muka-muka tetep ing atase Imam Syafi'i waridwanuhu lan ridhone Allah untuk menyusun kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar itu adalah ma qalla lafzuhu wa katsura maknahu. Kitab mukhtasar itu kitab yang ringkas sekali, kitab yang sangat ringkas, tipis. Sifatnya mukhtasar fi ghayatil ikhtisar ing dalam kitab kang katok ringkese wa nihayatil ijazi tegese katok-katoke ringkes. Yuqarribu kang bisa marekaken apa mukhtasar alal muta'allimi ngatasi wong kang ngaji darsuhu apa deres mukhtasar wa ishulalan gampangaken apa mukhtasar alal mubtadi ngatasi wong kang ngawiti ngaji hifdzuhu apa ngafalake mukhtasar. Kitab mukhtasar yang dimaksud adalah kitab yang sangat-sangat ringkas, ghayatil ikhtisar nihayatil ijaz. Dua lafadz ini sifatnya mukhtasar itu sangat-sangat ringkas. Dua lafadz ini muradif ya, atau sinonim, maknanya sama. Jadi teramat sangat ringkas. Apa kelebihannya dari kitab mukhtasar? Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mudah untuk dipelajari, menghindari bahasan-bahasan mukhtalaf, bahasan-bahasan yang sulit. Jadi lebih mudah untuk dipelajari. Yang kedua, supaya lebih mudah untuk dihafal. Jadi memang demikian ya teman-teman, di kalangan pesantren itu kitab-kitab mukhtasar semacam ini, seperti kitab takrib ini, ada yang sebagian santri itu memang sengaja untuk menghafalkannya, ada yang hafal dengan sendirinya atau setengah hafal karena sering dibaca. Maka dengan demikian sudah sampai tujuan dari penyusun itu, tujuan dari penulis itu sudah sampai kepada pembaca, karena pembaca sudah menghafalkannya, baik sebagian ataupun keseluruhan maupun setengah hafal, karena memang tujuannya seperti itu. Bentuknya tipis supaya mudah dibawa ke sana kemari, kan begitu.
mudah dibawa ke masjid atau ke kantin sambil nunggu antrian sedikit-sedikit dibaca. Furudul wudu'i sittatu asya'a, misalnya an-niyatu inda ghuslil wajhi, dan seterusnya dan seterusnya. Memang seperti itu tujuannya. Wa an ukthira lan yentongake hake ingsun fihi ing dalem mukhtasar minat taksimati saking pira-pira pembagiane hukum fikih wa hasil hisali lan melanggeri pira-pira pakrati. Di dalam kitab mukhtasar ini juga diperbanyak macam-macamnya. Misalnya macam-macam air ada 7, macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci berdasarkan kualitas kemampuannya mensucikan ada 4. Jadi seperti itu, ada disebutkan macam-macamnya. Fa'ajabtuhu mongko nyembadani ingsun ing ba'dul astika ila dzalika marang mengkono-mengkono penjaluane ba'dul astika taliban hale nyuprih litsawabi marang ganjaran. Karena sudah diminta, kata Syekh Abu Syuja, ya dilaksanakan saja, dipenuhi saja dengan sebaik-baiknya. Beliau ini adalah bagian dari mukhlisin, orang yang ikhlas. Taliban litsawab, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan yang lain. Raghiban ilallahi ta'ala fit taufiq lis-shawab innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Selain mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, raghiban juga raghiban turhali demen ilallahi marang Allah Subhanahu wa taala fit taufiqi ing dalam oleh nutuhaken litsawabi marang bener. Innahu temen setuhune Gusti Allah halama ngatasi barang yasha'u kang kersa sapa Allah qadirun iku kuwasa wa ibadihi lan kelawan pira-pira kaulane Allah latifun iku banget welase khabirun tur iku waspada. Tujuan yang kedua karena senang kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada beliau dalam penyusunan kitab ini. Demikian muqaddimah dari muallif atau penyusun kitab Ghayah wa Taqrib, yakni Syekh Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran para pembaca, kritik dan saran para pendengar sangat-sangat ditunggu di kolom komentar. Ada salah baca misalnya, ada sembarang, semuanya insya Allah akan kami tampung. Dan terima kasih sudah berkenan untuk mampir di channel kami. Semoga mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, dan semoga bermanfaat dan barokah. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan berlanjut kepada Kitabut Thaharah. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan sampai tuntas ila akhiril kitab. Mohon doanya dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum